Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Saya di sini mau menyampaikan materi tentang cinta tanah air dalam pandangan Islam. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Taghuf, Al-Tarbiyah wa Al-Tahrub, Syahid Muhammad mendefinisikan tanah air al-waton sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh kembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa Ani Al-Waton min Ahammi Al-Wajibati ala kulli wahidin minna halaman menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi hina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin mengatakan, cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah hendak datang dari berpergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan, beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama. Sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama
berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat dipahami bahwa air bukan sekedar tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Ada pula dalil-dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam, yaitu yang pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran dan menurut ahli tafsir. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 66, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Iman Fakhr Al-Din Al-Razi menafsirkan ayat di atas. Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pertanyaan Al-Razi ini atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Kemudian ada pula dalil dari Allah mengenai cinta tanah air, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 97-98, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negara Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Quran Surat An-Nisa ayat 97-98. Lalu yang kedua, cinta tanah air dalam hadis. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Turmuzi. Mengomentari hadis di atas dalam Fath Al-Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. Lalu yang ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang sangat besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dahirah, Al-Khurayi menyatakan
Manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Orang-orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan pengorbanan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan agama Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Lalu yang kedua yaitu membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Lalu yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa bacaan maupun audio visual. Lalu yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Lalu yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. Lalu yang keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Lalu yang ketujuh, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Di dalam Islam, jika negara kita diserang musuh, wajib bagi kita untuk jihad, membela negara dari serangan tersebut. Apalagi jika negara tersebut memiliki keistimewaan, maka mencintainya adalah sebuah ibadah seperti Mekah dan Madinah. Namun, jika cinta negeri bertentangan dengan agama, seperti hijrah dan jihad, sehingga dia lebih mendahulukan cinta negeri daripada agama, maka hukumnya haram. Allah mengancam orang-orang yang tidak hijrah karena lebih mencintai kampung halaman mereka, dan agar kecintaan negeri kita tidak sia-sia tanpa pahala, maka hendaknya kita menata niat dalam kecintaan dan pembelaan kita kepada negeri kita, yaitu hendaknya untuk Allah, untuk Islam, bukan sekedar untuk kebangsaan dan nasionalisme semata. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.